ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz tadi menyampaikan orang banyak maksiat akan berat melakukan kebaikan, Ustadz. Bahkan ibadah pun ini sangat berat, sulit. Tapi ada orang yang banyak maksiat, amal ibadahnya banyak sekali, Ustadz. Jadi seimbang, balance. Ini mohon dijelaskan, Ustadz. Baik. Baik Bapak sekalian, alhamdulillah ya. Yang pertama, bahkan ini sebagian ulama mengatakan bahwa memang yang menghalangi amal ibadah untuk dilakukan dengan khusyuk ya Pak. Bisa aja banyak tapi di mata manusia. Nah, tapi di mata Allah kosong. Ya. Itu susah untuk dilakukan. Toh kalau dilakukan tidak maksimal. Ya, kalau dilakukan tidak maksimal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya dalam surat An-Nisa ya, saya lupa ayatnya. Menceritakan tentang keadaan orang-orang munafik pada zaman Nabi SAW. Ya, menceritakan tentang keadaan orang munafik. Nah, orang munafik itu juga ikut sholat. Sholat gak Pak? Nah, tadi kita sampaikan mereka sholat juga. Artinya kalau kita mereka juga banyak ibadahnya itu Pak. Tapi apa yang diceritakan oleh Allah? Idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka melakukan amal ibadah itu tidak dilakukan dengan khusyuk. Makanya Bapak jangan lihat banyaknya amal ibadah tersebut. Ya, apalagi amal ibadah tersebut memang tidak ada ajarannya dari Nabi SAW. Ya, kita jangan katakan itu adalah ibadah. Gitu. Ya. Ibadah-ibadah yang sudah dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, seperti yang tadi kita sampaikan, misalkan siam, sedekah, termasuk umrah atau haji misalkan. Itu kenapa kok kita sudah mampu melakukan kok tertunda-tunda? Itu karena apa? Itu kan ini ditumbuk oleh kesalahan-kesalahan kita dosa, sehingga kita tidak langsung ya bismillah gitu. Kalau bahasa kita Pak, melakukan itu tidak khusyuk, tidak begitu gitu. Ya. Itu yang pertama Bapak sekalian ya. Jadi orang yang melakukan amal ibadah sedangkan dia banyak maksiat, wallah alam biasanya ibadahnya tidak khusyuk. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ketika kita banyak dosa dan itu taubat ya tentu ya Bapak ya. Masya Allah saya banyak dosa nih. Gimana caranya? Nah, caranya selain dari taubat juga dengan amal soleh. Ya, karena Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala ya berfirman dalam kitabnya bahwa innal hasanat yudhibnas sayyi'at, bahwa kebaikan itu bisa menghilangkan keburukan. Ini ayat Al-Quran. Ya bisa dibalik otomatis. Artinya mafhum mukhalafahnya adalah ketika seseorang itu memang banyak kesalahan, banyak dosa, dan kemudian dia bertaubat ya Pak ya, maka dengan cara banyaklah beribadah. Ya, banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketaatan ini akan tertumpuk akan menghilangkan keburukan atau dosa tersebut. Jadi wallah alam bissawab Bapak Ibu sekalian ya, ketika ada orang yang banyak dosa tapi ternyata memang justru banyak, mungkin yang kedua dia merasa banyak dosa dan kemudian ingin menutupi dengan amal-amal kebaikannya, seperti itu. Ya. Tapi kalau memang yang pertama, mereka ya dosanya Masya Allah ya. Ya tapi wallah alam bissawab. Allahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui tentu ya tentang hal ini. Kita juga tidak bisa memvonis Bapak itu sebenarnya nggak bisa. Itu bukan hak kita, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Kita melihat zahirnya ya. Dia juga maaf ya, misalkan korupsi tapi kok sedekahnya gitu. Sekarang saya mau tanya, sedekah pakai harus korupsi berpahala enggak? Ya gitu. Kemudian dia mau bolak-balik pergi haji. Uang yang buat haji uang dari mana? Tapi Bapak jangan nyari-nyari. Jangan, enggak usah itu pakai pokoknya. Enggak. Artinya kita menceritakan begini.
Diterima nggak kalau seperti ini? Begitu ya Pak ya. Saya tidak nuduh seorang ya, tidak ya Pak ya. Artinya Bapak juga jangan dari mana umroh bolak-balik dari mana? Lah urusan Bapak apa? Nggak usah gitu. Artinya gitu, ini urusan dia sama Allah maksud saya gitu ya Pak ya. Sama Allah Subhanahu wa taala ketika melihat seseorang ini. Ya karena memang masing-masing akan diberikan ujian. Yang punya harta banyak ujiannya ya harta. Yang punya kedudukan akan kedudukan. Seperti itu. Dan seterusnya. Jadi Allah alam bisawab Bapak ya. Jadi kalau ada orang yang banyak dosa dan kemudian barangkali sudah taubat ya Pak ya. Kita juga tidak mengetahui ya. Sudah taubat, Bapak nggak tahu dan kemudian dia tahu-tahu pergi masjid. Ya Bapak jangan bilang dosanya iya tapi ini. Nah, ini kita yang sudah menghakimi namanya ya. Tidak boleh ya. Kita memang husnudzon sama seseorang ketika memang ada orang yang ya udah menjelang-jelang Ramadan kan biasanya pada datang ke masjid ya Pak. Ya kita doakan mudah-mudahan istiqomah gitu Pak ya. Gitu. Jangan dibilang tumben. Nanti besok lagi nggak mau berangkat lagi. Mereka nggak mau gitu ya. Dibilangin tumben. Justru Bapak itu yang mengajak, diajak seperti itu, diajak. Jadi jangan dibilang tumben. Ini Bapak mematikan hati semangat dia, gitu ya. Nanti nggak mau lagi. Iya. Jadi memang menegur itu kadang-kadang ini ya. Dulu ya, saya pernah ada kenalan itu ya. Itu pas sholat, sedikit nih Pak ya. Pas sholat itu ketika sujud tahiyat akhir. Itu jempolnya nih Pak ya, jempolnya ini nggak bisa begini, ya tapi dia lurus ke bawah ke belakang gini. Ya katanya sih lagi sakit, dibilang gak sah sholatnya katanya. Ya Allah, sejak itu kata beliau langsung nih yang ini, yang apa namanya, yang dibilang begitu. Sejak itu saya nggak pernah Jumatan. Saya bilang, Pak, aduh, ya mungkin saya menghargai, tersinggung oleh orang yang pertama kali ngomong. Tapi kalau Bapak begitu juga salah juga. Bahkan berbahaya kalau memang begitu. Gara-gara jempol nggak bisa ini juga nggak bisa ini. Ya udah nih jangan dekat-dekat orang itu biar nggak diomong ya. Cuma ya itu tadi kalau udah hatinya kena biasanya misal. Tapi ya jangan diambil hati banget kayak gitu Mas, seperti itu Pak. Ya. Dan ya kita juga jangan terlalu kayak gitu doang kok diomongin, jangan juga. Makanya kenapa kita dianjurkan oleh Nabi SAW kan ya, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ini Nabi yang mengatakan demikian Pak ya. Jadi barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Kalau nggak baik, kalau nggak bisa ya diem. Komentari, lihat maslahat. Kalau komentarinya itu dibutuhkan, silahkan komentari. Tapi kalau nggak usah. Menyibukkan diri dengan orang lain juga tidak bagus. Demikian Allah alam bisawab. Afwan. Ada lagi Pak? Udah siap. Siap. Baik, situ Pak. Baik, sampai di sini ya Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Mudah-mudahan pertemuan di pagi hari ini pertemuan diberkahi oleh Allah, dan kita berdoa mudah-mudahan kita disampaikan ke dalam bulan suci Ramadan dan dimudahkan untuk melakukan amal ibadah di bulan suci Ramadan dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa untuk majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.